Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Assalatu wassalam ala al-mab'utsur rahmatan lil alamin asyrafal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fayaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddah wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimah wal muslimin rahimakumullah, ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah, jamaah dari Majelis Taklim atau pengajian Baitul Haq Surabaya. Alhamdulillah, segala puji, segala kemuliaan adalah milik Allah. Dialah yang telah menciptakan kita dari ketiadaan. Dia menciptakan kita dari kehampaan. Betul-betul tidak ada modal kita sama sekali di sana. Semuanya adalah modal Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah yang juga menjanjikan kepada kita kehidupan sesudah kehidupan yang sekarang ini. Semoga kita memasuki kehidupan yang baru nanti dalam keadaan yang bahkan lebih gembira dari ketika kita menjalani kehidupan yang sekarang ini. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada seluruh keluarga, kepada seluruh sahabat beliau. Semoga kita istiqomah, senantiasa selalu belajar, mengamalkan, mendakwahkan nilai-nilai yang beliau sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan untuk kehidupan kita di atas dunia ini. Ibu dan Bapak hadirin yang dirahmati Allah, tema kita pada kesempatan pagi hari ini insya Allah di penghujung bulan Sya'ban ini ya, sudah mulai tanggal 16 ya sekarang ya. Mudah-mudahan dengan kita membahas tema kali ini ya, semakin siap kita insya Allah akan berjumpa lagi masuk ke dalam bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Bahasan kita adalah hakikat yang sebenarnya, hakikat yang sejati dari bulan Ramadan. Ibu Bapak yang dirahmati Allah, saya mohon izin untuk share screen ya di layar Bapak Ibu. Ini mudah-mudahan bisa disaksikan, bisa dilihat dengan baik di layar Bapak Ibu. Baik. Ya. Jadi saya mulai dengan kisah yang luar biasa, bukan kisah ini ya, ini betul-betul fakta sejarah yang luar biasa tentang seorang bernama Habib Bourguiba. Ya, Habib Bourguiba ini terkenal sekali dulu tahun 60-70-an ini, Bapak Ibu ya. Saya kenal ada orang dinamai oleh bapaknya Habib Bourguiba ya, karena memang dulu terkenal sekali, biasanya sekitar tahun 70-an ya, 70-an awal itu. Habib Bourguiba adalah presiden pertama di Tunisia, Muslim penduduknya. Nah, yang luar biasa adalah pada
bulan Ramadan tahun 1381 Hijriah, ketika itu tahun 62 itu ya, tepatnya pada bulan Maret. Jadi ketika itu tahun 62 itu Ramadan dimulai bulan Februari. Nah, ketika pertengahan Ramadan ini ya, tepatnya tanggal 4 Maret 1962, tahu-tahu tiba-tiba Habib Bourguiba sebagai presiden mengumpulkan ya, menteri-menteri, semacam sidang kabinet gitu ya, tapi mengundang wartawan cetak, wartawan radio gitu ya, mengundang wartawan. Nah, kemudian di tengah-tengah sidang kabinet itu, presiden ketika itu Habib Bourguiba mengumumkan bahwa puasa Ramadan tidak lagi wajib bagi warga Muslim Tunisia. Nah, tentu saja ini menggemparkan ya, karena Tunisia itu sama seperti kita, memang mayoritasnya adalah penduduknya Muslim. Nah, kemudian Habib Bourguiba atau presiden ketika itu mengetengahkan atau memberikan penjelasan karena diumumkan seperti itu karena negara kita sedang berjuang untuk menjadi negara yang sejahtera, sehingga tidak perlu puasa, ya, tidak perlu puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan nggak wajib karena kita sedang berjuang untuk sejahtera, kira-kira begitu. Bahkan untuk mendukung pengumuman itu, presiden serta dengan menteri-menteri itu minum jus buah di siang hari bulan Ramadan ini. Ya, jadi untuk menunjukkan bahwa mereka serius, ya gitu kira-kira. Nah, Bapak yang dirahmati Allah, besok harinya, ini kebetulan masih ada kita dapatkan potongan korannya, terbit di New York, di koran The New York Times di Amerika. 5 Maretnya ya, tanggal 5-nya. Menjadi headline di koran Amerika ini, Habib Bourguiba merayakan modernisme. Nah, itu judulnya begitu ya. Jadi headline di The New York Times. Bourguiba toast modernisme with fruit juice at time of fast. Ya, itu. Ya, jadi Bourguiba merayakan modernisme dengan jus buah, dengan minum jus buah pada saat puasa atau siang hari bulan Ramadan. Yang dirahmati Allah, ya, ditulis di situ oleh Tosidi, ini namanya, ini kontributor senior di New York Times, ya, dia tulis. Ada yang menarik di situ, ada kutipan ya, kata-kata dari Habib Bourguiba. Jadi dia Habib Bourguiba diwawancara kan, ya, kenapa kok mengumumkan bahwa puasa Ramadan kok nggak wajib gitu buat warga Muslim Tunisia. Kenapa begitu? Habib Bourguiba kemudian mengatakan ya, dalam wawancara itu, sebagaimana dikutip di sini di The New York Times, ini kalimat ini saya lingkarin di sini ya. Nah, ini kutipan kata-katanya Habib Bourguiba itu. Dia bilang gini, I can be more useful to my country if I am not sitting in a corner, yawning and hungry because of Ramadan. Dia bilang, saya akan bisa lebih bermanfaat buat negara saya kalau saya sebulan itu nggak ngantuk-ngantukan, lapar gitu, mojok di pojok ruangan karena Ramadan ini. Dia bilang begitu. Ya. Jadi intinya adalah Ramadan itu menurut Habib Bourguiba adalah membuat lapar dan membuat lemes gitu ya. Akhirnya nggak bisa bekerja dengan baik. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau boleh sebentar kita renungi bagaimana bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran buat kita. Ya, di pentas sejarah ini kita lihat, kita saksikan negara yang meninggalkan Al-Quran, meninggalkan puasa Ramadan ini, dengan diumumkannya tadi itu ya, 4 Maret 1962, kepingin sejahtera, tapi kenyataannya justru Allah tunjukkan setelah 48 tahun kemudian, bahkan sampai sekarang tentunya, sekarang sudah berapa tahun nih,
tepatnya tahun 2010 tanggal 17 Desember, itu ada seorang penjual buah yang protes akan kemiskinan, protes akan ketidakadilan, korupsi, ya, sampai dia bakar diri sendiri untuk protes. Namanya Muhammad Bouazizi di Tunisia, warga Tunisia. Artinya Tunisia betul-betul tidak bisa keluar dari kemiskinan sejak 62 sampai 40 tahun 2010, 48 tahun kemudian, bahkan sampai sekarang. Ya. Jadi ini betul-betul menurut saya kalau kita renungi adalah pelajaran Allah untuk kita. Ya, kalau mau sejahtera, tapi caranya ninggalkan Quran, nggak akan sejahtera, gitu ya. Nggak akan pernah ketemu itu cita-cita sejahteranya, nggak akan pernah tercapai. Baik, Bu. Nah, akhirnya tahun 2011 Januarinya tanggal 5 itu ketika Muhammad Bouazizi ini meninggal, yang tadi bakar diri itu, ya, protes besar terjadi di Tunisia sampai merambat ke beberapa negara tetangganya. Itulah yang kita kenal dengan istilah Arab Spring, ya, dalam pentas sejarah itu. Karena kemiskinan di Tunisia itu tidak selesai-selesai, ya, terus-terusan. Sementara kalau kita bandingkan mungkin dengan negara lain seperti Qatar, ya, yang menjadikan Al-Quran sebagai hukum positifnya, sangat berbeda sekali kehidupannya. Ya, itu melenceng sedikit dari bahasan kita, tapi itu pelajaran yang penting untuk kita renungkan, betapa orang ingin sejahtera, kalau meninggalkan Quran justru nggak akan ketemu, kesejahteraannya nggak akan pernah terjadi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang ingin saya ketengahkan pada kesempatan pengajian kita hari ini, kalau kita renungi dasar pemikiran Habib Bourguiba ini, Presiden Tunisia ini ada kemiripan dengan kita, atau mungkin jangan kita lah, saya. Saya dulu, ya, berpikir bahwa bulan Ramadan itu hanya bulan puasa. Dari kecil tuh, saya dari kecil sampai remaja belajar di pesantren, Ibu-ibu, Bapak-bapak, di Ponorogo, di Selahung, ya, di Selahung. Tapi dari dulu saya ngertinya ya bulan puasa gitu. Ya, bahkan kalau di Jawa tuh namanya poso, ya kan, bulan itu. Memang puasanya. Begitu juga di kampung saya di Aceh namanya bulan puasa, ya. Memang puasanya yang nonjol gitu. Ya. Padahal ternyata ya belakangan nggak kayak gitu. Puasa itu bagian kecil saja dari Ramadan ini. Nah, ini hakikat yang penting. Ini apa ya? Ini mungkin kelihatannya masalah yang mungkin kok sepele sekali. Sebenarnya tidak. Karena kalau dibiarkan, kita kehilangan banyak betul pelajaran yang sangat berharga, bahkan jangan-jangan bisa berujung seperti pemikiran Habib Bourguiba ini. Loh, ya orang puasa, yang namanya puasa itu kan, nah ini, ya, yang namanya puasa pasti nggak makan, kan? Yang namanya nggak makan ya pasti lapar. Kalau lapar pasti lemes. Kalau lemes pasti tidak maksimal untuk kerja, untuk apa ya pasti nggak maksimal, yang namanya lemes. Nah, kalau sudah maksimal kerja, males-males, ya pasti ujung-ujungnya tidak sejahtera. Ya, ujungnya tidak sejahtera. Jadi dasar pemikiran Habib Bourguiba ini, Bapak Ibu, ya, kalau ditarik ke belakang ini, nah seperti digambar itu, bulan puasa. Nah, ya puasa ya namanya puasa ya nggak makan ya lapar. Namanya lapar ya pasti lemes. Namanya lemes ya pasti nggak maksimal kerja. Nggak maksimal kerja ya pasti tidak dapat hasil yang baik. Gitu. Ya, itu. Jadi pemikiran itu pangkalnya, ya, dasarnya adalah ketika menamakan bulan puasa ini. Ya itu ya. Nanti ada yang, loh tapi kan memang kita puasa Ustadz di bulan itu. Ya memang. Nah, maka itu ini harus kita buka supaya clear, supaya jelas, ya, supaya maknanya itu betul-betul tadi seperti judul kita, hakikatnya, ya, dapat hakikatnya. Ya, nggak mungkin Allah itu pengen kita lemes-lemesan sebulan gitu supaya nggak mungkin. Ya, itu ini, ya. Oke, pelan-pelan kita masuk, Bapak Ibu. Jadi ada yang keliru nih dari pemikiran Habib Bourguiba ini, ya.
dan juga pemikiran mungkin kita semua, setidaknya saya lah, sampai ketika dipahami, direnungi dengan baik, oh rupanya memang Allah bukan begitu cara kita memahaminya, karena Allah menamakannya dengan nama yang berbeda sebetulnya. Oke, pelan-pelan kita masuk. Nah, oh ini ada foto Habib Bourguiba nih sebelum masuk nih. Saya ingin nunjukkan lagi betapa ini Mbah Habib Bourguiba, Bu, ya, yang Bapak Ibu yang kecil itu, anak bontot dia. Yang menarik adalah ini ayahnya, ya, ini abangnya ini. Ini pakaian khusus ulama ini. Di Tunisia pakaian khusus ulama begini nih. Nah, jadi Habib Bourguiba ini bukan orang yang nggak ngerti agama. Keluarganya keluarga agama. Bapaknya kiai kalau bahasa kita ya. Abangnya kiai. Nah, itu. Jadi bukan nggak ngerti agama. Ya. Tapi tadi karena dasar berpikir yang namanya bulan puasa tadi itu, ya itu yang membawa kemudian kepada pemikiran, wah orang kita pengen semangat kerja kok malah suruh lemes bulan gitu ya. Kira-kira begitu. Akhirnya udah nggak usah puasa. Orang kita mau kerja keras ya, mau semangat ya gitu kira-kira. Itu dasar pemikirannya begitu. Nah, apa yang dirahmati Allah, sekarang kita masuk pelan-pelan. Bagaimana kok bisa gitu, kok sampai segitu ya? Gimana sebenarnya tuh hakikatnya gimana sih? Ya, pelan-pelan kita masuk. Ada 3 alasan kenapa Ramadan itu sebetulnya bukan bulan puasa. Nah, itu. Bukan bulan puasa ini maksudnya nanti kita buka ya. Maksudnya apa itu? Nah, yang pertama, ada sebab akibat dalam ayat tentang Ramadan ini yang mesti kita pahami dulu sejak awal ya. Ini alasan pertama, kenapa Ramadan itu sebetulnya bukan bulan puasa. Loh, tapi kita puasa dalamnya, Ustaz. Ya betul, nanti kita sampai ke situ. Jadi kalimat Allah di sini, Bapak Ibu, mohon perhatian, mohon kita betul-betul mencoba untuk memahami bagaimana message Allah ya. Ini kan ayat 185 dari surah Al-Baqarah ini, Bapak Ibu. 185 ini ya. Ini ayat bicara tentang Ramadan. Bahkan satu-satunya tempat di dalam Al-Qur'an di mana bulan Ramadan itu disebutkan, ya cuma di sini. Ya. Enggak cuma itu, satu-satunya bulan di dalam Al-Qur'an yang namanya disebut ya cuma bulan Ramadan ini. Gitu ya. Cuma bulan Ramadan ini. Bulan yang lain nggak disebut namanya, ya walaupun ada disebut bulan begitu, tapi nggak disebut namanya. Ya, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Nah itu. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menetapkan ada 4 bulan haram. Ya, di dalamnya itu ada 4 bulan haram, tapi nggak disebut namanya apa saja, nggak disebut dalam Al-Quran. Ya. Nah kalau Ramadan disebut namanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi 185 ayat tentang Ramadan. Lah, 183 surat yang sama ya. 183 itu tentang puasa. Itu. Ini 183 tentang puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Siam itu kan puasa, diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Betul, 183 tentang puasa. Tapi 185, nah ini tentang Ramadan. Ya, itu. Tentang Ramadan. Yuk kita baca ayatnya ya, Bapak Ibu. Kita fokus kepada struktur ayatnya. Kalimat Allah begini. Syahrul Ramadan. Nah, diawali ayat ini dengan mengetengahkan. Bulan Ramadan adalah allazi. Nah, allazi itu artinya adalah, yaitu. Jadi ini sudah jelas, ini definisi dari Allah. Syahrul Ramadan allazi. Nah, itu. Yaitu. Bulan Ramadan itu ya adalah kalau bahasa kita. Atau yaitu. Apa dia? Unzila fihil Quran. Nah, ini bulan Ramadan itu merupakan atau adalah bulan diturunkannya Al-Quran.
bulan diturunkannya Al-Quran. Bahkan lanjutan kalimatnya masih menjelaskan tentang Quran. Hudal linnas, Al-Quran itu petunjuk bagi manusia, wabayyinatin minal huda, penjelas dari petunjuk tersebut, wal furqan, dan pembeda bagi yang batil dan yang hak. Nah, itulah Ramadan. Sampai kemudian ada wakofnya di sini. Wakof itu kalau dalam bahasa kita, tulisan bahasa Indonesia, koma. Ya, gitu ya. Nah, jadi kalau kita bayangkan ke dalam tulisan bahasa Indonesia, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran yang Al-Quran itu merupakan petunjuk, penjelas, dan pembeda. Koma, nah itu. Jadi satu kalimat sendiri sudah selesai khusus menjelaskan apa itu Ramadan. Ini nanti maknanya banyak, ibu-ibu, bapak-bapak. Ya, makanya nggak sepele ini, bukan kecil ini dampaknya. Ya. Nah, jadi Allah namakan bulan Ramadan itu bulan turunnya Al-Quran. Bulan turunnya Al-Quran. Coba saya lompat dulu ya supaya dapat ininya, message-nya. Sekarang saya kesini dulu sebentar ya, saya lompat Bapak Ibu. Maaf sebentar. Nah, ini saya mau nunjukin ini. Jadi kata-kata definisi Ramadan sebagaimana yang Allah sebutkan tadi 185 ya dari Al-Baqarah tadi. Ya, bulan Al-Qur'an ya. Syahrul Ramadan itu ya, adalah syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Qur'an. Nah, ini ya, syahrul Quran. Itu definisinya jelas. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran. Kenapa ini penting? Ya. Kenapa ini penting? Bapak-bapak, rupanya definisi yang secara sadar maupun tidak sadar kita letakkan, kita sematkan terhadap satu kata-kata, terhadap satu peristiwa dalam hidup kita, itu akan membentuk karakter kita, bahkan akan mengubah struktur tubuh kita. Segitunya dampak dari definisi itu. Nah, ini saya ambil contoh suku Bajau ini. Suku Bajau itu luar biasa, Bapak Ibu. Ya, ini saya mau mengambil contoh betapa definisi itu nggak main-main itu. Definisi itu mengubah karakter, bahkan mengubah fisik. Ya, mengubah fisik. Suku Bajau, Bapak Ibu, itu terkenal bisa nyelam ke laut, bisa nyelam ke bawah laut itu sampai 13 menit. 13 menit, bayangkan ini. 13, waduh. 13 menit kalau dari rumah saya, bisa kemana-mana itu 13 menit udah. Naik jalan tol bisa sampai kemana itu sudah 13 menit. Mereka bisa tahan nafas di bawah laut 13 menit, bayangkan. Bapak Ibu. Jadi badannya ada yang berubah itu. Nggak mungkin kita manusia biasa bisa tahan 13 menit, itu nggak mungkin. Nah, itulah yang menarik seorang peneliti dari Institute of Medicine and Health dari University of Utah dari Amerika. Namanya Melissa Ilardo. Nanti kalau Bapak Ibu mau cari di Google ada nih jurnal ilmiahnya ini. Dia tertarik akan fenomena orang Bajau ini dan akhirnya dia datang ke sana. Kemudian dia periksa satu persatu, ini gambarnya nih ya, salah satu gambarnya nih, orangnya nih. Dia periksa satu persatu semua orang Bajau. Dia periksa semua. Nggak cuma laki-lakinya yang sering nyelam ke air, ibu-ibunya juga diperiksa, anak-anaknya juga diperiksa, tubuhnya mereka. Ya. Kenapa kok bisa kayak gini mereka ini? Kok ya, saking kagumnya ya orang-orang di luar negeri itu dengan berita bisa 13 menit nyelam di bawah air itu. Nah, rupanya diperiksa semuanya luar biasa. Ternyata semua orang Bajau, bahkan anak-anak kecil, ya, dan juga wanita-wanita, ibu-ibunya, yang notabene jarang menyelam ke laut, itu semua memiliki DNA yang tidak sama dengan manusia umum, ya, manusia biasa. Mereka memiliki gen khusus yang kemudian dinamakan dengan PDE 10A. Nah, ini PDE
10A. Ini hasil penelitian Melissa Ilardo. PDE 10A inilah yang menyebabkan limpa orang-orang Bajo itu lebih besar daripada kebanyakan kita semua, daripada orang lain, ya, dan bekerja lebih maksimal. Sehingga mereka bernafas dengan lebih lama di bawah laut, di bawah air. Yang menarik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi ibu-ibunya yang jarang nyelam juga punya hormon atau gen PDE 10A itu. Ya, PDE 10A itu. Padahal jarang nyelam ke laut. Nah, kesimpulannya adalah ini bukan soal latihan nyelam. Bukan soal sering atau tidak seringnya nyelam ke laut, bukan. Tapi karena secara psikososial, ya, mereka itu mendefinisikan rumah. Nah, itu ya, definisi rumah bagi orang Bajau itu berbeda dari kebanyakan manusia yang lain. Nah, itu. Dan jadi dari kecil orang Bajau itu sudah mendefinisikan bahwa yang namanya rumah itu, tempat tinggal itu adalah di atas air. Nah, ini salah satu fotonya dari atas nih, mereka ini dapurnya, ini tempat tidurnya, ini mereka nyuci bajunya, jemur bajunya, ini bajunya jemur di situ semua. Pernikahannya ya di situ. Nanti yang meninggal baru dikuburkan, ada yang mau di darat, ada beda-beda. Karena mereka sama-sama berbagi definisi ini di antara sama mereka, definisi rumah ini ya, bahwa rumah itu di atas air. Nah, sebab itulah kemudian tubuh mereka pun mempersiapkan kesimpulan ini, kesimpulan yang mereka buat ini. Tubuh mereka bukan hanya beradaptasi, tapi mempersiapkan. Ya. Karena mereka harus survive di situ. Harus survive di situ. Bahkan ada satu penelitian lain, ya, sebagian kaki mereka itu menjadi pipih gitu ya, agak pipih gitu, agak lebar, ya, seperti kaki bebek gitu ya. Jadi berenangnya lebih cepat gitu. Coba Ibu dirahmati Allah. Nah, ini semua karena definisi yang mereka sematkan kepada sesuatu yang amat penting dalam kehidupan mereka, yaitu rumah. Rumah. Lah, begitu juga dengan Ramadan ini. Kita kembali ke Ramadan kita, Bapak Ibu. Ya, Ramadan tadi. Jadi definisi Allah, Ramadan adalah bulan diturunkannya Quran. Bulan diturunkannya Quran. Tidak ada sama sekali definisi ini bulan puasa, tidak ada. Tidak ada. Bulan Quran gitu. Maka itu sebetulnya kalau bulan Quran yang kalau kita menyebut dia bulan Quran, yang akan bersiap-siap itu adalah bukan hanya fisik kita, tapi juga mental, pemikiran kita, pemahaman kita, ya, daya atau kekuatan belajar kita, ya, karena memang Al-Quran itu untuk dipelajari, gitu, ya. Nah, setelah tanda koma tadi di ayat tadi, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Quran. Al-Quran itu petunjuk bagi manusia dan penjelas, pembeda terhadap petunjuk, koma, nah, koma, baru koma di situ. Maka, nah itu ya, maka barang siapa yang berjumpa dengan bulan ini, ya, artinya sebab akibat ini. Karena bulan diturunkannya Quran, itu kalau Anda jumpa dengan bulan ini, wajib bagi Anda berpuasa. Nah, itu ya, wajib bagi Anda berpuasa. Kalau pertanyaan atau kalimat ini dibalik, Bapak Ibu, ya, untuk menemukan hakikatnya tadi ya, kenapa kita itu diwajibkan puasa di bulan Ramadan ini? Nah, itu ya. Kenapa kok diwajibkan puasa di bulan Ramadan ini? Nah, jawaban satu-satunya adalah karena bulan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Begitu. Nah, jadi dari sini kita jadi bisa menempatkan mana yang menjadi sumber, ya, dan mana yang menjadi sebab dan mana yang menjadi akibat. Jadi
puasa itu adalah akibat. Puasa Ramadan, puasa di bulan Ramadan adalah akibat. Ya. Akibat apa? Ya, akibat dari di bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran, gitu. Ya. Ya. Jadi di bulan Ramadan itu diturunkan. Ya, jadi sebab akibat, Bapak Ibu. Ya, sebab akibat. Nah, untuk menjelaskan ini ya, untuk menjelaskan lebih dalam lagi mengenai ini, saya mau ambil contoh kota Mekah dan Ka'bah. Ya, kota Mekah dan Ka'bah. Kita tahu kota Mekah itu berkah, ya, kota yang berkah, mubarakah istilahnya. Ya. Ya. Tapi kalau kita perhatikan dengan seksama, ya, keberkahan, mubarakahnya kota Mekah yang ada yang digambar itu kenapa sih? Nah, itu. Sebabnya apa sih yang menjadikan berkahnya itu? Nah, ya, salah satunya sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah ketiga ayat 96, awal juz yang keempat itu, surah Al-Imran, inna awwala baitin wudi'a linnas lallazi bibak. Nah, ini ya, Bakkah itu Mekah itu dulu namanya Bibakkah mubarakah. Nah, itu mubarak. Jadi Bakkah atau sekarang namanya Makkah mubarakah. Tapi kenapa dia mubarakah? Kita kembali melihat sebabnya adalah ini di depan. Inna awwala baitin wudi'a linnas. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia adalah yang ada di Bakkah, yang ada di Makkah sekarang, yang kemudian mubarakah. Nah, gitu ya. Jadi salah satu yang membuat Mekah itu berkah, mubarakah, adalah karena adanya rumah ibadah pertama yang dibangunkan oleh untuk manusia. Bayangkan kalau Ka'bah, ya, rumah ibadah itu yang merupakan sebab keberkahan, kan kalau dia dipindah umpamanya, Ibu, Bapak. Kalau Allah berkehendak misalkan dipindah ke Surabaya, ya tahu kok besok tiba-tiba di Surabaya, Abah pindah ke Surabaya umpamanya gitu ya, umpama saja ya, umpamanya begitu. Ya, udah pindah ke Surabaya, Ka'bah, orang pergi umrohnya kemana? Ya pasti ke Surabaya, orang Ka'bahnya di Surabaya. Ngapain ke Mekah, orang nggak ada lagi Ka'bahnya di sana gitu ya. Nah, inilah sumber atau sebab dari keberkahan itu. Nah, ayat begitu Bapak Ibu. Jadi puasa kita adalah akibat dari turunnya Quran di bulan. Kalau seandainya Quran itu turunkan di bulan Ramadan, umpama di bulan Rajab misalkan, pasti puasanya juga diperintah bulan Rajab. Karena memang begitulah, syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran. Ramadannya sih nggak ada apa-apanya kalau nggak turun Al-Quran di dalam itu. Gitu ya. Nggak ada apa-apanya kalau Ka'bahnya dicabut, ditarik dari situ. Karena sumbernya itu ya Ka'bahnya itu. Gitu ya. Bulan Ramadan nggak ada apa-apanya kalau nggak turunnya Quran di situ. Aduh. Nah, Ibu Bapak rahmati Allah, kalau kita tidak kupas ini, saya setidaknya dulu, saya pikir ya sudah berkah banget bulan puasa itu. Wah, kemana-mana kalau sudah mau maghrib, hampir di mana saja, di masjid manapun, walaupun orang nggak kenal kita, kasih makan. Kita kasih makan. Takjil, buka puasa, bahkan tidak jarang dikasih makan. Kan berkah sekali tuh. Kemudian apalagi jumlah infak di masjid-masjid dimanapun di seluruh Indonesia dilakukan survei selama bulan Ramadan itu naik 3 kali lipat. Wah, itu ya. Itu kan berkah betul itu. Tapi ternyata nggak cuma sampai di situ. Karena sumbernya ini ada sumbernya. Makanya kalau orang masuk Ramadan, nikmati keberkahan-keberkahan kecil, keberkahan-keberkahan akibat. Termasuk puasa, termasuk banyaknya kuliner, ya, termasuk kalau di bulan lain itu biji salak keras,
kalau di bulan Ramadan biji salak jadi lembek gitu ya. Gitu ya. Nah, itu semua berkah, boleh dinikmati. Yo, boleh sekali, enak sekali. Ya, di mana-mana orang pokoknya enak. Tapi ingat, itu kecil-kecilnya, itu receh-recehnya, itu akibat-akibatnya. Jangan lupakan sumbernya. Jadi kalau kita masuk Ramadan cuma nikmati yang kecil-kecil itu, puasa, beli ini, makan ini, yang nggak pernah masak spesial jadi masak spesial, itu kecil-kecilnya. Sumbernya itu adalah Al-Quran. Jadi kalau kita nggak kembali ke Quran, nggak masuk ke Quran, ya tidak memewahkan Al-Quran di bulan Ramadan ini, rugi serugi-ruginya, sebagaimana orang yang rugi datang ke Mekah, keluar uang, keluar tenaga, sampai di Mekah, dia tidak mau ke Masjidil Haram. Bayangkan gimana ruginya itu. Sudah nyampe sana umpamanya ini, karena ada orang seperti ini, Bu. Ada orang keluar duit berangkat umroh sekian puluh juta, sampai di Mekah nggak bisa ke masjid, sampai pulang lagi nggak bisa ke masjid. Sedih sekali, rugi sekali. Ya, sakit sepanjang ini nggak bisa ke masjid. Nah, itulah perumpamaan, ya, nggak nyampe ke sumbernya itu, nggak nyampe babnya itu, yang menjadikan barokah itu. Ya, jangan sampai kita seperti itu. Ya, saya ingat betul tuh cerita yang orang umroh nggak bisa ke Masjidil Haram itu, ya, semua kasihan ya, sayang betul ya, ini ya, itu ya. Nah, padahal kita kalau masuk Ramadan tapi nggak kembali ke Quran, karena ini bulan Al-Quran, penyebabnya adalah Al-Quran, sama ruginya, persis. Sama ruginya, Ibu-ibu. Oke, ya, lanjut ya, itu tadi, jadi Ramadan itu adalah sebabnya, puasa adalah akibatnya. Awas, hati-hati. Jangan kita hanya fokus pada akibatnya saja. Ini kecil akibatnya, ya. Justru sebabnya inilah yang harus kita pegang. Kalau dia ada, ya, semua akibat pun akan ada, ya. Sebab dan akibat. Ya. Akibat itu muncul kemudian, ya, bisa asal ada sebabnya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, Ibu yang dirahmati Allah, kenapa Ramadan itu bukan bulan puasa? Di hakikatnya itu bukan bulan puasa dia, tapi bulan Al-Quran ya. Kenapa? Yang kedua, karena tujuan Ramadan dan tujuan puasa itu berbeda. Awas, ibu-ibu ini saya dulu mikirnya juga gitu. Ya, pasti kalau sudah masuk Ramadan, mesti bilangnya bulan meraih ketakwaan, nah, gitu ya. Bulan untuk mencapai derajat takwa gitu. Pasti ininya gitu, slogan-slogannya spanduk-spanduk dibuatnya begitu. Padahal ini keliru. Keliru. Tujuan Ramadan bukan takwa gitu, ibu-ibu, ya. Nah, tujuan puasa takwa. Tujuan itu lebih tinggi daripada takwa. Tujuan Ramadan itu. Makanya tadi kalau kita nggak begitu, ya, kita pikir dulu tujuannya ya sudah berhenti di takwa, padahal belum berhenti di situ, masih naik lagi, masih lebih tinggi lagi daripada takwa. Nah, ini ayatnya. Kalau tujuan puasa benar takwa, ya, dan puasa itu benar. Puasa itu kan nggak berhubungan suami istri sampai waktu yang ditentukan, kan itu definisinya puasa itu. Ya. Tujuan puasa betul takwa, sebagaimana yang Allah sebutkan 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini kalimatnya supaya kalian jadi orang yang bertakwa. Puasa, benar. Loh, puasa itu kan nggak mesti di Ramadan. Ayamul bid 3 hari selama 1 bulan, di tengah bulan puasa, sama tujuannya takwa juga. Puasanya Senin Kemis, sama tujuannya takwa juga. Yang namanya puasa dimanapun tujuannya takwa. Kalau memang karena Allah. Nggak mesti di Ramadan. Nah, itu. Ada lagi yang puasa Daud, sehari puasa, sehari tujuannya juga. Itu. Nggak di Ramadan. Nah, Ramadan khusus, dia punya tujuan tersendiri. Yang itu tinggi daripada takwa. Bahkan
semua ibadah pun, ibu-ibu, itu memang tujuannya takwa. Nih, ayatnya nih. Surat yang sama ya, surat Al-Baqarah ayat 21. Sama, la'allakum tattaqun juga tuh. Ya Yuhanna su'budu. Ini kan ibadah nih. Ibadah mahdhah ya. Salat, zakat, umroh, ya semua. Ibadah mahdhah itu tujuannya adalah takwa. Ya Yuhanna su'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sama juga tujuannya takwa. Gitu. Nah, puasa termasuk ibadah kan, dia puasa itu. Jadi puasa dimanapun nggak mesti di Ramadan, tujuannya juga takwa, Bapak Ibu. Lah, tapi Ramadan tujuannya khusus. Ini 185 tadi. Nah, kita kembali ke 185 di penghujungnya. Ada 4 tujuan Ramadan itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, dan itu berbeda dari tujuan puasa. Ya, lebih tinggi. Ya, kita lihat ya. Syahrul Ramadan allazi unzilal Qur'an aswayatin minal huda wal furqan musyahrul falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra itu ya. Nah, bulan Ramadan, bulan diturunkannya Quran. Quran itu penjelas, bagi petunjuk dan pembeda. Barang siapa jumpa atau ketemu dengan bulan ini wajib puasa. Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, kemudian lemah, tidak bisa puasa, maka bisa menggantinya di hari kemudian. Oke, sampai situ. Nah, tujuan puasa kemudian dijelaskan di ujungnya. Ada 4. Yang pertama, yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usr. Ini yang pertama. Nah, ini. Allah menginginkan kemudahan versus kesulitan. Nah, kesulitan. Itu. Allah inginkan kemudahan, bukan kesulitan bagi kamu. Itu yang pertama ya. Dulu saya mikir, maksudnya ini, maksud ayat ini, yang namanya kemudahan itu, kalau kamu nggak sanggup puasa ya nggak apa-apa. Nanti diganti di hari yang lain puasanya. Itu satu kemudahan iya. Tapi ini konteksnya Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Jadi lebih luas lagi dari sekedar puasa. Ya. Maka itu saya merasa rugi dulu. Puluhan tahun saya puasa Ramadan, tapi saya nggak pernah tahu apa nih, kemudahan seperti apa ini. Yang Allah maksud itu. Ya, kemudahan seperti apa nggak tahu. Ya, itu satu. Yang kedua, ya, tujuan Ramadan itu walitukmilul iddah, untuk menggenapi, menyempurnakan bilangan atau hitungan harinya, hari puasanya. Ya, walitukmilul iddah. Ya, nah, ini dulu begitu juga, saya nggak tahu ternyata kalau puasa itu, ya, kalau bilangan harinya itu nggak cukup, ya, itu kita kehilangan mekanisme tubuh yang namanya autofagi. Ya, bakteri baik, bakteri yang sehat di dalam tubuh kita itu, sel-sel yang sehat memakan sel-sel yang buruk. Kalau diberhentikan, ya, umpama orang puasa Senin Kemis, ya, Seninnya puasa, nah, kemudian badannya mulai bereaksi untuk istilahnya autofagi, ya, bagian dari apoptosis. Ini istilah saja, nggak penting buat kita, tapi intinya adalah sel yang karena selnya lapar, akhirnya sel yang masih sehat memakan sel yang sudah tidak sehat, ya, itu autofagi. Tapi karena Seninnya puasa, Selasa nggak puasa, Rabu nggak puasa lagi, maka itu autofagi yang sudah nyala tadi mati lagi, gitu. Nah, begitu juga umpama orang puasa Daud, hari ini puasa, ya, hidup atau nyala itunya tuh, autofaginya tuh, sistem autofaginya. Besok nggak puasa lagi, ya mati lagi autofaginya. Maka itu bilangannya harus genap. Genap itu sampai 1 bulan, ya, apakah 29, 30, itu harus jangan berhenti, gitu ya. Baru nanti proses autofaginya berjalan dengan maksimal, ya. Luar biasa kalau ibu-ibu renungi, ada yang bertanya, loh gimana kalau ibu-ibu yang nggak puasa, Ustadz? Datang bulan, bagaimana itu? Nah, ini luar biasanya. Ternyata mekanisme di dalam tubuh seorang perempuan, di dalam tubuh seorang wanita, itu ketika dia tidak
puasa atau tidak sholat itu, dia mengeluarkan kotoran, darahnya itu. Sel-sel buruknya keluar lewat darah yang kotor itu. Apa Ibu yang dirahmati Allah? Ya, jadi umpamanya seorang puasa nih, seorang wanita puasa. Sudah dapat seminggu tahu-tahu berhalangan gitu ya. Sebenarnya berhalangannya itu tetap proses mengeluarkan sel-sel yang sudah mati tadi itu, yang sudah buruk. Ya, kalau laki-laki kan nggak begitu, makanya puasa terus. Ya, puasa terus. Ini walituk milul iddah tuh itu. Walituk milul iddah, agar kalian menggenapkan, ya, menyempurnakan, bukan menggenapkan, menyempurnakan bilangannya, gitu ya. Jadi sempurna proses regenerasi sel di dalam tubuh kita. Yang ketiga, walitukabbirullaha ala ma hadakum, supaya kalian, ini luar biasa ini ya, supaya kalian di ujungnya nanti, di akhirnya nanti, setelah 1 bulan, setelah lituk milul iddah, setelah bilangannya genap, ya, artinya setelah selesai nanti puasa itu, agar kalian bertakbir. Takbiran itu ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka itu ada di kalimat setelah genap bilangan puasanya, setelah selesai bertakbir. Cuma, Bapak Ibu, ya, saya juga termasuk merasa rugi sekali dari dulu puasa. Saya baru tahu bahwa takbiran setelah puasa itu ada syaratnya. Nggak sekedar takbir-takbir yang kosong saja. Apa syaratnya? Bukan syarat sih ya, isinya. Walitukabbirullah ala ma hadakum, agar kalian bertakbir mengagungkan Allah atas petunjuk yang sudah Allah jabarkan ke hadapan pemikiran kalian. Loh, ini dia, saya dulu merasa, udah puluhan tahun takbiran, tapi isi kepalanya kosong. Nggak ngerti apa-apa, petunjuk apa yang Allah kasih ini. Apa yang sudah saya dapat ini sebulan ini nggak ada ya. Puasa, betul, ya, berhasil puasa gitu ya. Nggak makan, nggak minum, tapi petunjuknya mana? Apa kamu ngerti, Doni? Gitu ya pertanyaannya. Doni, kamu puasa sebulan, apa ngerti dapat apa? Petunjuk apa nih yang ada di dalam kepalamu, di dalam kepahamanmu itu apa? Nggak ada. Maka itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Isi kepala kosong. La ilah, paling-paling kalau sedih nangis ya, ingat orang yang sudah wafat, ingat kampung halaman, ingat masa kecil, gitu-gitu aja. Yang sentimental gitu, kata Allah, bertakbir atas petunjuk. Loh, petunjuk, jelas petunjuknya. Nah, jadi, ya Allah, betul engkau tunjuki saya ini, engkau tunjuki saya ini, sekarang saya ngerti. Bir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu. La ilaha illallah. Jadi betul-betul tidak. Seperti orang kalau, mohon maaf ya, orang kalau dari daerah tertentu, umpamanya orang Batak nyanyi, yang dengar orang Jawa, tapi orang yang nyanyi sampai menghayati betul, sampai nangis nyanyinya. Karena apa? Karena dia ngerti isi lagunya itu. Sebaliknya, orang Batak dengar orang Jawa nyanyi, ya. Orang Jawa nyanyi sampai nangis, ingat kampungnya, ingat masa kecilnya, ingat macam-macam. Apa kok sampai segitu? Orang Batak nggak ngerti isinya. Sama-sama nggak ngerti. Gitu, sama-sama nggak ngerti. Nah, mestinya kita ketika takbir itu kabirullah ala ma hadakum, atas petunjuk yang sudah Allah berikan kepada engkau. Nah, kita kembalikan di ayat ini, Bapak Ibu, perhatikan ya. Kata hada kita akan temukan di atas ini. Lah, ini dia. Itu di atas itu. Apa itu? Huda yang Allah katakan, syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran huda linnas. Huda linnas. Hadakum huda linnas, itu maksudnya. Jadi bertakbir kita atas petunjuk alias Al-Quran yang sudah berikan kepada kita. Di situ takbirnya. Tapi ingat,
Al-Quran itu bukan, lah ini sebentar, saya dulu, saya lompat dulu ya. Lah ini, nah, ini penting sekali Ibu-ibu. Kalau saya tanya, dulu saya pernah ditanya, tahu nggak Quran itu yang mana sih? Tolong kasih tahu saya Quran itu yang mana. Nah, itu dia. Nah, terus saya bilang, loh ini Quran ini. Nah, saya pegang Al-Quran ya, saya pegang ini. Ini kan Quran ini. Oh bukan. Itu cetakan Quran itu. Namanya mushaf. Diambil dari kata suhuf. Dulu waktu turun ke Rasulullah, Quran apa begitu? Kan enggak. Ya kan? Ini cetakan Quran, ini bukan Quran. Ini cetakan mushaf. Ini. Diambil kata suhuf, jadinya mushaf. Oh, berarti itu yang saya baca itu. Alif Lam Mim, zalikal kitabul la raiba fihi. Oh, bukan. Itu namanya bacaan Quran. Maka kalimatnya wa iza quri'al Quran. Dan ketika engkau membaca bacaan Quran. Nah, itu ya. Jadi yang kita baca itu bacaannya. Bacaan Qurannya. Loh, Qurannya itu yang mana sih? Qurannya itu yang mana? Nah, ini dia ayatnya. Quran surat ke-6, surat Al-An'am ayat ke-25. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya. Kalimatnya begini. Wa minhum may yastami'u ilaik, di antara orang-orang Quraisy ada yang mendengarkan bacaan Quran Rasulullah. Wa ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahuhu wa fi azanihim waqra. Ayyafqahu. Nih garis bawahi kalimat ini. Walaupun mereka dengar Quran, dibacakan Quran, bacaan Quran dibacakan kepada mereka, yang bacakan juga bukan sembarang orang, adalah Rasulullah langsung. Tapi kata Allah, wa ja'alna ala qulubihim akinnatan, kami jadikan di dalam dada mereka itu sumbatan sehingga mereka tidak paham. Enggak paham apa yang isinya itu apa, enggak paham. Jadi Al-Qur'annya itu ya isi pahamnya itu, Bapak Ibu. Itulah Quran itu. Isi pahamnya itu. Gitu ya. Ya, sama seperti umpama novel ya. Ambil biar gampang yang kita ngerti sehari-hari. Novel Siti Nurbaya umpamanya. Kalau orang bilang mana novel Siti Nurbaya? Oh, ini dia nih. Itu bukan, itu bukunya. Itu buku novel Siti Nurbaya itu. Loh, ini apa yang saya bacakan ini? Nah, itu cerita, itu bacaannya. Nah, lantas novelnya yang yaitu cerita isinya itu tadi. Isinya ada Datuk Maringginya, ada ini, ada itunya, ceritanya begini begitu. Tanpa buku pun bisa ada di kepala penulisnya. Itulah novelnya. Ya, isi dalam isi itu, pahamnya isinya itu, itulah Qurannya. Qurannya. Maka itu tadi kita balik ke tujuan litukabbirullah tadi sini ini litukabbirullah ala ma hadakum, agar kalian atas isi pemahaman huda tunjuk yang Allah beri kepada kalian selama sebulan ini, ya, yang dengan itulah kemudian di akhir dari Ramadan nanti kita bertakbir. Nah, ini yang saya betul-betul ya dibilang menyesal lah, puluhan tahun puasa tapi nggak dapat loh apa isinya ya gitu ya, apa yang saya dapat deh dari Ramadan ini, dari Al-Quran tuh apa yang saya dapat selama Ramadan ini, kepahaman apa yang saya dapat itu, sehingga takbirnya hanya lewat saja, takbir yang kosong saja, paling sentimental terhadap sesuatu yang emosional saja gitu ya. Itu yang ketiga. Ya, tujuan ketiga, litukabirullah ala ma hadakum. Yang keempat, wala'allakum tashkurun. Nah, ini dia. Tadi kalau kita perhatikan ibu-ibu ya, Bapak-bapak, yang 1, 2, 3 itu nggak pakai la'alla. Nggak pakai la'alla, menunjukkan bahwa bisa dilakukan segera. Tapi kalau yang keempat ini la'allakum tashkurun. Sama seperti 183 tadi ada la'alla juga. La'allakum tattaqun. La'alla itu menunjukkan ada jeda waktu ya. Ntar nih kita dulu, kita ke la'alla dulu. Ini la'alla mana tadi? Oh, ini dia.
Nah, la'allakum tashkurun, ya, agar kalian nantinya menjadi orang yang bersyukur. Jadi petunjuk hidayah yang kita pelajari selama bulan Ramadan itu menjadi modal juga takwa, ya, karena di dalamnya kan kita puasa, ya, di dalam Ramadan kita puasa. Harusnya kita sudah dapat takwa. Itulah yang akan menjadi modal untuk tujuan yang lebih tinggi, yaitu syukur. Ya. Pada akhirnya nanti kita supaya bisa bersyukur. Kenapa saya katakan syukur itu lebih tinggi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Ya, karena sini dulu nomornya. Karena syarat, ya, sini dulu ya, yang nomor 3 dulu. Karena syarat untuk bisa menjadi bersyukur adalah takwa itu sendiri. Jadi, coba kita pakai tangga ini, ya, pakai tangga saja biar gampang. Nah, ini Bapak Ibu, ya, tangganya ini. Nah, ini takwa adanya di sini. Setelah iman itu takwa. Takwa ini, ya, takwa. Ini tujuan puasa tadi, ya. Puasa dapatnya takwa kita ujungnya. Tapi tujuan Ramadan di atasnya, yaitu syukur ujungnya. Dan takwa itu adalah syarat dari syukur. Nah, ini Ramadan. Ramadan itu tujuannya syukur. Mana dalilnya, Ustadz? Quran surat ketiga 123. Ya. Surat ketiga 123. Jadi kalimat Allah di situ, ya. Quran surat ketiga 123, atau mau dibacakan mungkin bisa dibantu bacakan artinya biar biar sama-sama kita dengar. Mungkin Bu Susi. Bu Susi, moga. Bisa dibacakan. Surat berapa tadi, Ustaz? Maaf. Surat Ali Imran ayat 123. Jadi ini peringatan Allah kepada alumni Perang Badar. Di situ nanti ada kalimat yang menyatakan bahwa syukur itu syaratnya adalah takwa. Coba kalau udah ketemu, Bu, monggo dibacakan. Dan sungguh Allah telah menolong kamu dalam Perang Badar. Ya. Kamu dalam keadaan lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukurinya. Nah, itu ya kalimatnya, ya. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah. Dan ingatlah Allah telah menolongmu di Perang Badar ketika itu. Ini kepada alumni Perang Badar, juga kepada kita, ya, pelajarannya. Nah, ujung kalimatnya, fattaqullah, maka bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu bisa bersyukur. Fattaqullah la'allakum tashkurun. Artinya apa? Artinya orang yang takwa belum tentu bersyukur. Loh, ini kan alumni Perang Badar ini yang diberi peringatan ini di ayat ini. Apa mereka kurang takwanya? Apa mereka kurang beriman itu? Sahabat-sahabat Rasulullah yang mendampingi Rasulullah, yang berjuang mati-matian bersama Rasulullah, mereka saja masih Allah beri peringatan untuk bersyukur. Bertakwalah kepada Allah agar kalian bersyukur, apalagi kita. Nah, itu ya. Jadi orang yang takwa belum tentu bersyukur. Orang yang mencapai derajat syukur sudah pasti adalah orang yang bertakwa. Karena itu adalah syaratnya, takwa itu. Jadi puasa ada di dalam Ramadan, ya, puasa hasilnya takwa. Takwa itu modal untuk bisa bersyukur, Bapak Ibu. Ya, takwa itu modal untuk bisa bersyukur. Maka itu kalau kita dari dulu menamakan bulan puasa saja, kita cuma nyampe di takwa saja. Padahal perjalanan nggak berhenti di situ. Ya, perjalanan nggak berhenti di situ. Perjalanan terus kepada syukur. Bahkan pada ayat 186-nya sampai lagi nanti kepada rosyad, la'allahum yarsyudun, itu lebih tinggi lagi itu. Ya. Rosyad itu artinya terbimbing, ya. Setiap waktu terbimbing, setiap pilihan-pilihan terbimbing, setiap emosi itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tidak pernah lepas dari bimbingan Allah, itu namanya rosyad, ya. La'allahum yarsyudun, itu 186 itu. Syaratnya syukur itu. Nah, ini rosyad ini yang tinggi ini. Syaratnya syukur, syukur syaratnya takwa. Takwa syaratnya iman. Nah, maka itu yang diperintah puasa orang yang beriman.
Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Kalau Anda nggak beriman, Anda nggak akan bisa sampai takwa. Itu. Ya, makanya yang puasa memang orang beriman. Iman syaratnya yakin. Ya, sebagaimana perjalanan Nabi Ibrahim, yakin syarat-syaratnya paham syaratnya ilmu. Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi beda antara tujuan puasa dan tujuan Ramadan. Ya. Tujuan puasa ada di dalam tujuan bagian kecil, bagian yang bukan kecil sih, bagian yang ada di dalam Ramadan itu sendiri, tapi bukan hanya itu Ramadan itu. Ya, oke, kita kembali lagi ke tadi ke apa? Balik lagi. Nah ini tadi ya. Nah, tuh jadi syaratnya syukur itu adalah takwa. Nah, lebih dalam lagi bahwa ya, syukur itu adalah ciri bahwa seseorang sudah berada di jalan yang lurus atau shiratal mustaqim. Nah, itu. Jadi kalau kita sholat 17 rakaat minimal dalam satu hari, mesti di situ kita minta doa ihdinas shiratal mustaqim. Nah, bacaannya yang wajib ya dalam setiap sholat itu ihdinas shiratal mustaqim. Al-Fatihah kan, dalam Al-Fatihah itu ada satu doa, ihdinas shiratal mustaqim. Lah, shiratal mustaqim itu cirinya apa sih? Ya, orang yang ada di jalan yang lurus itu apa sih cirinya? Cirinya adalah syukur. Nah, coba kita buka, mohon dibacakan lagi mungkin ibu-ibu. Surat ke-7 Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Monggo Bu, minta tolong. Ayat 16-17 Ustaz. Ya, monggo Bu Susi. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Ayat 17, kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Ya. Nah, jadi iblis bersumpah di hadapan Allah. Ketika dia diusir oleh Allah, dilaknat selama-lamanya. Dia bilang, Fabima aghwaytani, ya Allah karena engkau telah membiarkan aku tersesat. Fabima aghwaytani, la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya, ada lam taukid di situ ya. Sungguh aku berjanji, bersumpah, aku akan betul-betul menghalangi anak cucu Adam ini dari jalanmu yang lurus. Tadi kita minta di Al-Fatihah, ihdina siratal mustaqim. Kata iblis nih, dia berjanji di hadapan Allah, saya akan menghalangi segala cara untuk supaya mereka terhalang dari jalanmu yang lurus. Bagaimana caranya iblis? Pada ayat ke-17 yang tadi dibacakan Bu Susi, "Tsumma la'atiyannahum min ba'di aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim." Aku akan datang kepada mereka. Aku akan coba terus dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Tapi ujung-ujungnya, targetnya adalah wala tajidu aktsarahum syakirin. Aku berjanji tidak akan banyak dari anak cucu Adam ini yang bisa bersyukur, yang pintar bersyukur. Nggak akan banyak. Jadi, jalan yang lurus dan syukur itu berbanding lurus, Bapak Ibu. Berbanding lurus. Atau kalau kita mau bilang sederhananya, ciri orang yang ada di jalan lurus itu apa sih? Ya syukur itu. Syukur itu. Ya, makanya tujuan Ramadan ini, bulan Quran, ya, sampai disuruh puasa, sampai keberkahan yang macam-macam di bulan ini. Amal yang tadinya sunnah dinilai wajib, amal yang wajib itu sudah pahalanya sudah nggak kehitung-hitung, ya itu sudah urusan Allah, sudah terserah Allah, gitu ya. Kemudian ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan lebih, ya. Wah, semuanya luar biasa. Itu target termahalnya, nah, target termewahnya dari semua itu adalah syukur, yang merupakan juga target paling ujung dari iblis laknatullah alaih. Wah, itu. Makanya luar biasa ini. Ya, bulan Quran ini kalau kita nggak buka, ya,
Wah, iblis seneng banget ini. Iblis seneng banget, dia pikir biarin loh orang kata iblis si Doni taunya cuma suruh takwa aja, padahal bukan itu ya, gitu ya. Padahal lebih dari itu. Syukur karena itu dia targetnya, pasti dia kan segala cara, depan belakang kanan kiri tadi itu segala bentuk usaha, nggak berhenti dia supaya kita nggak pintar bersyukur, Bapak Ibu. Nah, target iblis. Jadi inilah la'allakum tashkurun tadi itu ya, la'allakum tashkurun. Ya. Terakhir saya ingin menunjukkan tadi litukabirullah tadi sudah ya, takbir sudah, kemudian litukmil iddah juga sudah, la'allakum tashkurun sudah. Satu yang saya lompati, yang saya lewati itu yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, ya. Apa maksudnya ini? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin kita bisa menikmati kemudahan Al-Qur'an yang ajaib ini. Maksudnya apa ini? Maksudnya apakah cuma sekedar kalau puasa nggak sanggup ya nanti bisa diganti hari lain? Itu kan mudah juga. Nah, itu receh sekali kalau kembalinya ke situ, karena ini soal Quran. Tadi berbeda antara Ramadan dan puasa, tadi kita sudah tahu perbedaannya. Lebih tinggi lagi, lebih jauh lagi. Oleh karenanya langsung masuk, kita buka surat ke-54 Al-Qamar ya, ayat 17, 22, 32, 40. Mohon dibacakan mungkin dua saja, Bu. 17 dan 22 atau mungkin 22 dan 32 sama ayatnya. Silakan. Monggo minta bantuannya dibaca. Ayat 17, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang-orang yang mau mengambil pelajaran? Ayat 22, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Ya, itu yang dua lagi sama, ya, ayatnya sama. Walaqad yassarnal Qur'an. Kalimat yassar kita ketemukan di sini. Yuridullahu bikumul yusr. Ya, ini sama ini kalimatnya. Diambil dari akar kata yang sama. Ya, yassaro. Yang artinya kemudahan. Walaqad yassarnal Qur'an. Telah kami mudahkan Al-Qur'an ini. Nah, tadi bulan turunnya Quran. Ya, tadi syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Sekarang walaqad yassarnal Qur'an. Nah, salah satu tujuannya yuridullahu bikumul yusra. Nah, jadi betul-betul kembalinya kata-kata yasar ini, yusra ini kepada Al-Qur'an, Bapak Ibu. Al-Qur'an. Nah, ini walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal mim mudzakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an ini bagi kalian untuk mengingat aku. Zikri itu sebetulnya bukan hanya belajar, tapi mengingat aku, ya, juga belajar di dalamnya. Maka adakah yang mau mengambil pelajaran? Wala yuridu bikumul usr, yang menarik adalah kalimat dan Allah tidak inginkan kesulitan bagi kalian. Kenapa kok? Jadi gini, maksudnya gini, kalimatnya gini. Allah ingin kemudahan untuk kalian. Cukup itu kalimat itu. Tapi kok ada ditambah wala yuridu bikumul usr? Ya seperti kita kalau ngomong sama orang misalkan. Saya ini pingin kamu itu supaya baik, tidak jahat seperti ini. Gitu ya. Kenapa kok harus ada kata-kata yang bertolak belakang itu? Nah, tujuannya ingin mengetengahkan, ya, ingin menonjolkan, ya, perbedaan antara kesulitan dan kemudahan ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Maka itu dalam struktur surat Al-Qamar tadi 4 kali ada kemudahan, walaqad yassarnal Qur'ana lizikri tadi. Surat ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Dan kalau kita perhatikan luar biasa, di awal dan di akhir ayat 15 dan ayat 51. Juga ada kalimat yang mengetengahkan bahwa dulu ya pelajaran bagi orang terdahulu itu nggak semudah Al-Qur'an. Mohon dibacakan Bu, mungkin ayat 15-nya. Dan nanti ayat 51-nya dari surat ke-54 atau Al-Qamar. Ayat 15, dan sungguh kapal itu telah kami jadikan sebagai tanda atau pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Ya, sebentar Bu, berarti dulu. Jadi tadi 17, 22, 32, 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal mim mudzakir ya. Fahal mim mudzakir. Ada yang mau ngambil pelajaran nggak?
Ya. Sekarang gitu juga kalimatnya, tapi bukan dengan Quran dan tidak ada kata-kata mudahnya, ya. Tapi pelajaran juga, ya. Tapi pelajaran juga kalimatnya itu, Bapak Ibu. Nah, maksud saya di sini jelas Allah ingin tunjukkan bahwa untuk kalian sejak turun untuk kalian pelajarannya jadi mudah, tidak seperti orang-orang terdahulu. Nanti kita buka maksud yang lebih spesifik itu apa. Tapi saya ingin tonjolkan dulu kalimat bahwa ada kata-kata mudakir juga, ya. Walaqad taroknaha ayatan fahal mim mudakir. Tadi walaqad yassarna al-Qur'ana lizikri fahal mim mudakir. Beda ya. Ada di orang terdahulu ya, itu nggak ada yasarnya, nggak ada mudahnya. Artinya mereka sulit belajar itu. Nah, ayat 15 ini bercerita tentang tsunami besar yang melanda bumi di zaman Nabi Nuh. Ya, tsunami Nabi Nuh. Segitu beratnya pelajaran bagi umat manusia ketika itu. Maka itu tidak ada kata-kata yasar. Walaqad taroknaha ayatan fahal min muddakir. Gitu ya. Ini filosofis sekali. Ya. Nah, kemudian jadi itu yang paling depan, yang paling awal Nabi Nuh. Karena memang Nabi Nuh adalah rasul yang pertama. Sekarang di ujungnya Nabi Musa, ya, atau Fir'aun, ya. Nabi Musa kepada Fir'aun. Mohon dibacakan ayat 51. Dan sungguh telah kami binasakan orang yang serupa dengan kamu tentang kekafirannya. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Masya Allah. Muddakir juga. Ya, kalimatnya walaqad ahlakna asya'akum fahal min muddakir. Sungguh telah kami hancurkan kaum-kaum sebelum kamu. Ya. Ini dalam penggalan ini dijelaskan itu Fir'aun. Ya, betapa besarnya dia dan kaum-kaum sebelum dia. Tapi yang menarik muddakir. Mengambil pelajaran. Ada 6 totalnya. Dan itu diapit, ya. Ini Nabi Nuh, nabi pertama. Kemudian Musa sebagai penutupnya, penghujungnya, ya, penutupnya. Di tengah-tengah itulah ada kita, umat Rasulullah, yang Allah berikan kemudahan. Maka itu gambarnya, warnanya nih kalau Bapak Ibu lihat di layar, ya, pelajaran kepada umat terdahulu warnanya merah, berat, susah. Menariknya 15 dan 51 ayatnya. Ya. Nah, di tengah-tengah itu 4 kali Allah ulang terhadap Al-Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal mim muddakir. Itu. Jadi kita nih enak bener. Maka itu nanti ujung-ujungnya tadi litukabirullah, ini nih yang buat kita bertakbir mengagungkan Allah ini dan juga bersyukur, ya, bersyukur. Kenapa? Karena sudah kita mudahkan bersyukur, beruntung ibu-ibu, bapak-bapak, kita itu menjadi umat akhir zaman. Cuma perlu belajar dari Quran, nggak perlu mengalami kesulitan seperti Nabi Nuh, Nabi Musa umatnya, Fir'aun dan lain sebagainya, kaum Ad dan lain, nggak perlu. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal mim muddakir. Gitu ya. Nah, apa kesulitan-kesulitan yang mereka, kan tadi ingin ditonjolkan oleh Allah, ya, kesulitan apa itu mereka? Saya ambil beberapa contoh. Yang pertama, Quran surat 54 dan 55. Monggo Bu, mohon bantuannya dibacakan terjemahnya. 54, 55 ya. Surat kedua Al-Baqarah. Kesulitannya yang dialami oleh orang-orang terdahulu ini. Untung kita jadi umat akhir zaman ini. Ayat 54. Ya. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sembahan. Karena itu bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima tobatmu. Sungguh, dialah yang maha penerima tobat, maha penyayang. Iya, lanjut Bu, 5-nya mohon bacakan juga. Ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Maka halilintar menyambarmu, sedang kamu menyaksikannya. Iya, halilintar menyambar artinya mati juga ya. Mohon satu lagi Bu, 56-nya. Kemudian
kami membangkitkan kamu setelah kamu mati agar kamu bersyukur. Yes, itu luar biasa. Pelajaran syukur buat orang terdahulu, mati dulu. Melakukan dosa besar itu nggak diterima taubatnya kecuali bunuh diri dulu. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhazikumul ijla fatubu, tadi kalimatnya. Bertaubatlah, fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum. Zalikum khairul lakum inda bariikum fataba alaikum. Bunuhlah dirimu sendiri, baru Allah terima taubatmu. Nah, kalau nggak bunuh diri sendiri, disambar petir kalau pengen taubat, mati, kemudian hidup lagi. Dosa lagi besar, bunuh lagi, mati lagi, hidup lagi. Dosa besar lagi, mati lagi, hidup lagi. Lah, itu ya. Jadi umat terdahulu begitu, ibu-ibu. Ya, satu lagi. Surat An-Nisa, surat keempat, ayat 66. Ya. Mohon dibacakan juga, Bu. Mohon bantuannya. Terjemahnya. Sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu. Ternyata mereka tidak akan melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Ya, jadi luar biasa orang terdahulu itu sampai begitu. Maka itu setelah turunnya Quran, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Bapak-bapak, ya, nggak ada lagi itu semua. Cukup kita belajar dari Quran, cerita-cerita ini kita lihat dari Quran, harusnya kita bersyukur betul. Seandainya masih diterapkan oleh Allah hukum seperti ini, kepada umat akhir zaman ini, kepada kita ini, wah, berapa kali kita ngerasain mati itu. Mati, hidup lagi, bikin dosa besar lagi, mati lagi, hidup lagi, mati lagi. Masya Allah. Sakitnya kayak apa itu? Nah, itulah yang Allah katakan, yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Kapan sistem ini berakhir nih? Sistem harus mati, bunuh diri dulu, atau disambar petir, atau mati dulu baru hidup. Kapan dia berakhir? Sejak turunnya Al-Quran. Ya. Sejak turunnya sistem yang baru, sejak turunnya kitab yang baru ini, kitab akhir zaman ini, berubah semua. Jadi mengikuti sistem yang baru ini. Ya, cukup Anda bertaubat saja. Taubat kepada Allah. Kalau Anda sungguh-sungguh bertobat, kita sungguh-sungguh bertobat kepada Allah. Sebesar apapun dosa kita, Allah ampuni dengan mudah, dengan gampang, dengan murah sekali. Masya Allah. Maka itu saya sering bercanda ya sama jamaah-jamaah, terutama ibu-ibu. Kalau nanti mau lebaran, melihat ada tulisan diskon 50% baju, wah senengnya kayak apa itu. Ya, lah sebetulnya kita mesti lebih seneng ini, karena ini diskon besar-besaran bagi dosa-dosa kita. Cara ini luar biasa, ibu-ibu. Diskon ini sampai mungkin saya katakan 99% ini. Cuma kita suruh bayar 1% saja, yaitu benar-benar bertobat sungguh-sungguh, nyesel, nggak ngulangi lagi, tobat diterima sama Allah. Orang dulu bunuh diri dulu. Jadi diskon gede-gedean ini 99% khusus untuk umat akhir zaman saja. Kita ini yang megang Quran ini, yang diberikan Al-Quran ini. Ya, itulah keberkahan besar dari turunnya Al-Quran ini. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah inginkan kemudahan kepada kita, tidak menginginkan kesulitan seperti orang terdahulu, umat-umat terdahulu, Bapak Ibu. Nah, Ibu-ibu, Bapak-bapak yang dirahmati Allah, saya pikir ini ya yang bisa saya sampaikan hakikat dari Ramadan yang sesungguhnya, ya mudah-mudahan bisa menjadi pengingat bagi kita, ya, supaya betul-betul Ramadan kali ini mudah-mudahan Allah izinkan kita masuk, ya, Allah izinkan kita merasakan lagi, mudah-mudahan kita memiliki modal yang lebih tebal, ya, yang cukup, yang cara kita melihat Ramadan itu, insya Allah lebih holistik, lebih menyeluruh. Allah alam sahab, saya kembalikan kepada Bu Vivi, moderator. Mungkin ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu, Bapak ada yang bertanya? Eko Mbak Pici suaranya. Monggo Ibu-ibu, ada yang mau bertanya? Boleh bertanya Ustaz? Ya, boleh bertanya Ustaz. Insya Allah penjelasan ini tadi membuka cakrawala berpikir baru. Alhamdulillah, kalau kita sebagai yang sudah generasi tua ya Ustaz, Insya Allah lebih mudah gitu memutar niatan atau pemahaman kita. Tetapi bagaimana dengan anak-anak gitu Ustaz? Cara kita itu bagaimana memahamkan mereka. Selama ini memang bulan Ramadan itu memang pikirannya tuh memang ya puasa, laparnya itu 1 bulan, nanti kalau kuliahnya jauh nanti aku lebih capek gitu. Itu mentalnya sudah seperti itu Ustaz. Iya. Ada tips dan Iya. gitu. Terima kasih Ustaz. Iya, terima kasih Bu Susi. Jadi memang inilah PR kita, dan tentu saja tidak mudah karena kita sudah bertahun-tahun kan dengan definisi itu gitu. Jadi yang ngubahnya pelan-pelan pasti. Tapi yang jelas harus kita mulai supaya ya memang segera gitu. Maksudnya nggak bisa nunggu waktu karena itulah yang sebenarnya gitu. Insya Allah kalau kita istiqomah terus gitu kita jelaskan bahwa ini bulan Quran, lama-lama akan berubah. Saya kadang-kadang suka bermimpi, bukan bermimpi ya, suka mikir gitu, suka berhayal gitu, bukan berhayal sih, maksudnya suka berandai-andai. Seandainya ya dari dulu kita dijelaskan bahwa Ramadan itu bulan Al-Qur'an gitu. Otomatis yang akan dipersiapkan lebih banyak itu bukan bahan makanan. Kalau sekarang kan fenomenanya kalau mau masuk bulan Ramadan yang penuh itu pasar swalayan, kulkas penuh, gitu ya, ada bahan macam-macam. Kenapa? Karena harus nyiapkan semua makanan, makan buka puasa, makan sahur, makan spesial ini itu segala macam. Ya. Apa nggak boleh Ustaz? Ya boleh, tentu saja. Itu kan tadi bagian dari keberkahan. Tapi yang besarnya ini nih, yang intinya ini. Seandainya dari dulu kita jelaskan, bulan Al-Quran, bulan Al-Quran. Al-Quran kan literatur, literasi, bulan belajar, bulan kepahaman, diskusi, mengkaji, ya, menganalisis, ya, mengumpulkan data, mengumpulkan ilmu, sumber dan lain sebagainya. Wah, betul-betul satu negara ini bisa berubah, bisa jadi luar biasa itu kalau bulan Al-Qur'an itu, ya. Karena tadi saya menjawab pertanyaan Bu Susi, saya ini dulu ya. Saya tadi lupa menghadirkan ini Ibu. Ya, maaf. Share screen lagi. Nah, ini ya. Jadi kesimpulannya ini tadi saya lupa, ini mohon maaf ya. Ini bulan puasa dan bulan Al-Quran itu bedanya adalah kalau puasa itu sebagaimana definisinya di mana-mana kita dapati itu ya, definisinya adalah tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri. Sementara Quran itu tadabbur, memahami, melaksanakan, ya, mempelajari, gitu, meriset. Nah, itu Quran itu. Nah, jadi artinya kalau disebut bulan puasa, tidak makan, tidak minum, itu urusannya perut ke bawah. Ya, nggak makan, nggak minum, ya, mohon maaf, tidak berhubungan suami istri. Dan sampai waktu yang itulah puasa. Kita lakukan 3 itu sudah puasa namanya. Itu urusannya perut ke bawah itu. Tapi kalau bulan Quran, nah ini ilmu pengetahuan, kebijaksanaan, akhlak, kebersihan jiwa, perbaikan sel tadi, regenerasi sel. Ini urusan perut ke atas. Perut ke atas. Bapak Ibu. Ya, urusan pemahaman, urusan jiwa, spiritual, akhlak gitu. Ya. Urusan perenungan, merenung, ya, urusan berpikir, meriset, literatur, belajar. Gitu. Nah, tadi seperti orang bajau tadi, kalau kita namai dengan benar, badan kita juga akan bersiap. Nah, itu ya.
Jadi lemes-lemesnya sekarang ini kan dinamakan bulan puasa, bulan lapar, ya pasti badannya siap-siap buat lemes nih sebentar lagi gitu ya. Ya lucu ya kadang-kadang gitu ya. Wah, kalau ke mana-mana lihat di Indomaret apa di Alfa mana-mana gitu, sudah banyak berjejer sirup-sirup gitu ya, biskuit-biskuit gitu ya. Sudah wah bentar lagi puasa nih gitu ya. Wah, badan tuh langsung jadi lemes gitu. Tanpa sadar tuh badan kita bersiap untuk lemes. Kenapa? Ya nggak makan, nggak minum bulan. Coba kalau bulan Quran, wah sudah disiapkan Qurannya, sudah disiapkan, nanti ada ahli bidang neuroscientistnya akan bicara, nanti dikupas dari Qurannya, kemudian bidang teknik sipilnya mungkin dikupas dari Al-Qurannya, bidang aerodinamikanya, wah, bidang fisika kuantumnya, bidang biologi, bidang kimia, apapun. Wah, itu bidang literal macam-macam. Badan kita juga akan bersiap. Jadi, kembali menjawab pertanyaan Ibu Susi, bagaimana kepada anak-anak kita? Ya, tidak ada cara lain. Harus kita mulai segera. Kapan hasilnya? Ya, mudah-mudahan tidak lama kalau kita juga menunjukkan bahwa keseriusan kita untuk menggeser paradigma atau mindset ini. Demikian kira-kira Bu Susi. Allah. Ini ada yang bertanya pada Ibu Nana ya. Iya, terima kasih Mbak Vivi. Assalamualaikum Ustadz Doni. Waalaikumsalam. Moga Bu. Alhamdulillah selalu ada wow di setiap kajiannya Ustadz Doni yang kita tunggu-tunggu. Saya tertarik dengan penelitian terhadap suku Bajau tadi, bahwa ada hormon PDE10A, memang itu kalau nggak salah itu penelitian pada bagian hati atau limfa itu ya Ustaz. Betul. Ya, yang mana itu terhadap definisi itu bisa mengubah karakter. Nah ini apakah ada hubungannya dengan apa istilah yang sering kita sebut sebagai sugesti? Sugesti itu juga akan mempengaruhi karakter dan perilaku kita. Nah, kemudian apakah itu juga ada kaitannya dengan salah satu ayat yang menyebut bahwa di dalam tubuh manusia itu ada segumpal segumpal darah atau segumpal gen yang mana itu disebut jika rusak bagian kepalan itu maka rusaklah seluruh dari tubuh kita. Nah, ini ada korelasinya di sebelah mana? Mungkin itu. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nana. Langsung saya jawab ya Bu Vivi. Jadi betul sekali Bu. Jadi sebetulnya saya menyiapkan dua ini ya. Ini coba saya share lagi ya, mohon izin. Jadi selain Bajau tadi itu sebelumnya tahun 30-an Bu dan Bapak Ibu semua, itu sudah dilakukan penelitian serupa kepada orang-orang Eskimo. Ya, orang-orang Eskimo itu luar biasa, tinggal di daerah yang selalu di bawah 15 derajat, di bawah titik beku. Jadi minus 15 ke bawah. Ya. Dalam 1 tahun itu hanya 2 bulan saja yang mereka itu bisa sampai di 0 derajat ya. Selebihnya adalah di bawah 15 derajat. Penelitian dilakukan ketika itu oleh Sapir and Whorf, yaitu nama mereka, dan kemudian ilmunya itu dinamakan Sapir-Whorf hypothesis. Ya. Sapir-Whorf hypothesis. Sama seperti Bajau tadi, bahwa orang-orang Eskimo itu orang-orang biasa, manusia biasa mereka. Cuma mereka punya attitude yang berbeda terhadap salju. Nah, ini rumah mereka. Ya, ini dapur tempat tinggal mereka. Mereka punya attitude yang berbeda, yaitu keakraban mereka terhadap salju. Cara mereka menamai salju. Nah, itu ada yang salju yang baru turun namanya ini, ada ini, ada ini, ada ini. Mereka menghormati itu lewat nama. Ya, lewat linguistik relativity istilahnya. Nah, jadi sampai dalam kesimpulan Sapir-Whorf ini masih dipakai sampai hari ini. Nah, dia mengatakan the world shaped by words. Ya, jadi dunia ini ya dibentuk
oleh kata-kata yang kita definisikan. Ya, the world shaped by words. Gitu. Nah, ini kesimpulan luar biasa dari Sapir-Whorf hipotesis. Nah, betul sekali bagian atau nama lain dari istilahnya subconscious psikolinguistik ya, itu adalah sugesti. Sugesti. Kalau sugesti itu kan bisa dari luar ataupun bisa dari dalam ya. Tapi kalau psikolinguistik psikolinguistik ini dari dalam ya, dari bagaimana komunitas kita menamai atau mendefinisikan suatu kejadian, event atau apapun itu dengan nama yang berbeda sehingga itu menjadi subconscious reality bagi orang-orang yang tinggal di sekitar itu. Nah, begitu juga tadi Bu Nana menyebutkan satu hadis, yaitu la inna fi jasadin mudghatan iza salahal jasadu kulluh wa iza fasadal jasadu kulluh. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh itu ada segumpalan, ya, segumpalan yang seandainya segumpalan ini baik seluruh tubuh. Seandainya segumpalan ini rusak, maka rusak juga seluruh tubuh. Ala wahyal qalbu, ketahuilah bahwa dia itu adalah kolbu. Nah, betul sekali, kolbu itu menentukan. Nah, memang ada perbedaan saja pendapat apakah kolbu itu jantung atau otak, ya, otak brain kita, karena dua-duanya sama seperti gumpalan, tapi dua-duanya memiliki ternyata pengaruh yang saling mempengaruhi di antara keduanya. Ya, jadi betul sekali, Bu Nana. Terima kasih. Jazakallah khair, Ustaz. Wah, iya kita. Ini ada pertanyaan dari Bapak Wondo. Monggo Bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Alhamdulillah bisa mohon izin ini mendengarkan ceramah panjenengan yang sangat luar biasa sekali pencerahan bagi saya. Saya tadi menyimak yang kaitan dengan ada ilmu, kemudian ada kepahaman, ada yakin, ada iman, takwa, syukur, dan resat. Ya. Di dalam tingkatan-tingkatan itu tadi saya tidak temukan kata sobar. Ya. Padahal sobar itu juga merupakan tingkatan yang tinggi juga. Yang orang sobar itu diterima oleh para malaikat itu dengan salamun alaikum bima sobartum. Masuk surga karena kesabaran Anda. Di ayat yang lain juga ada yang menyampaikan kaitan dengan kesabaran itu. Sekarang posisi kesabaran itu di mana dari tingkatan-tingkatan yang panjenengan sampaikan tadi. Terima kasih. Mohon maaf Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saya jawab ya Bu Vivi. Jadi menarik sekali. Kenapa sabar tidak ada dalam tangga karakter tadi itu? Karena kalau kita perhatikan ya, bima sobartum itu adalah perbuatan. Bima sobartum ya. Kemudian juga kalau kita perhatikan beberapa ayat lain, contoh surat kedua ayat 153 ya, 153. Sabar itu bergandeng dengan sholat. Nah, demikian pula surat kedua ya, surat yang sama ayat ke-44 ya, 44. Sabar juga bergandeng dengan sholat. Jadi sabar itu dalam perspektif ini bukan karakter tapi alat, tools. Sebagaimana sholat. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang beriman, minta pertolonganlah kepada sabar dan sholat. Perhatikan bahwa yang disuruh itu orang berkarakter iman. Jadi kalau kita nggak iman, kita nggak bisa dapat pertolongan dari sabar dan sholat. Jadi itu karakternya iman. Nah kemudian alatnya sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Maka itu definisi sabar dan sholat ini hampir sama. Hampir sama dalam artian sama-sama menuju kepada titik yang tidak saat ini. Ya, saya menjelaskannya begini, ini perkara besar sebetulnya ya. Tapi oke, saya jelaskan sedikit saja. Kita buka Quran surat ke-6 ya, surat Al-An'am. Surat ke-6. Ini bagaimana Rasulullah diajarkan untuk sabar oleh Allah Subhanahu wa taala ya.
surat Al-An'am ayat ke 33 dan 34. 33 dan 34. Kalau boleh mohon dibacakan terjemahnya, Ibu-ibu. Sungguh, kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu, Muhammad. Janganlah bersedih hati, karena sebenarnya mereka bukan mendustakan engkau, tetapi orang zalim itu mengingkari ayat-ayat kami. 34. Dan sesungguhnya rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan, tapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka, sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Dan tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat atau ketetapan Allah. Dan sungguh telah datang kepadamu sebagian dari berita rasul-rasul itu. Iya. Jadi di sini di 33 ya, Allah sebut qad na'lamu innahu la yahzunuka allazi yaqulun. Sungguh kami telah mengetahui bahwa kata-kata dari orang-orang yang tidak mau ikut kepada dakwah kamu, ini kepada Rasul khitabnya dan pelajarannya kepada kita, kami tahu bahwa itu menyedihkan, sedih kamu tuh karena kata-kata mereka itu. Kata Allah, jangan sedih kamu. Karena itu bukan urusanmu, urusan saya. Tugasmu lah ini dia. Tugasmu nyampaikan saja. Maka itu pada ayat berikutnya walaqad kunzat rusulun min qablika fasabaru ala ma kuzibu. Rasul-rasul terdahulu juga didustakan seperti kamu dan mereka bersabar. Artinya apa? Mereka tetap pada tugas atau job description-nya saja. Ya, jadi pada job description-nya saja, pada pada perintah yang diperintahkan kepada mereka. Nah, begitu pula jadi terbayang oleh kita bahwa sabar itu adalah tetap pada relnya. Ya, tetap ada di situ, itu relnya itu nanti akan sampai ke sana. Nah, itulah sabar. Begitu pula sholat dalam bahasa Arab diambil dari kata sholat. Kita tahu ada kata silaturrahim misalkan, menyambung. Nah, jadi ketika kita sholat, kita menyambung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita menguatkan tujuan kita untuk mencapai titik yang sana. Sama-sama tadi saya katakan di awal ya, sabar dan sholat itu sama-sama alat untuk menguatkan kita karena kita sedang ada di titik yang sekarang menuju ke titik yang nanti dan berpegang teguh kepada job description kita. Nah, urusan kita itulah sabar. Ya, itulah sabar dan sholat. Maka itu dia alat atau tools ya yang dipakai ya bahkan untuk orang yang berkarakter iman tadi. Ya, demikian kira-kira kepada Pak Heni Siswondo dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tambahan sedikit. Baik, mungkin ada lagi dua Bapak yang akan bertanya. Saya punya hak bertanya ini. Monggo. Oke. Ya, ini Ustaz. Tadi Ustaz menyampaikan ada syukur dan apa satuan tadi, syukur dan takwa ya Ustaz. Kami kan saya terutama mengira selama ini takwa itu paling top begitu Ustaz ya. Ternyata di atas takwa itu syukur. Jadi kalau syukur di masa lalu diantaranya harus meninggal dulu gitu. Kalau syukur, implementasi syukur di sekarang, di konteks sekarang gimana realnya Ustaz? Selain di gitu Ustaz. Baik. Terima kasih Bu Husnul. Jadi orang sering keliru mengartikan syukur itu seolah-olah adalah sesuatu yang terjadi saja kepada kita. Ya. Jadi kalau boleh saya ajak kita untuk menggambarkan gelas dan air, gelas berisi air. Kebanyakan kita keliru seolah-olah syukur itu hanya airnya saja. Hanya event, hanya sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu ibarat air. Nah, sehingga kalau nanti airnya penuh, layak kita bersyukur. Seolah-olah begitu ya. Kalau airnya kebetulan sedang sedikit, rasanya kok syukur apanya, wong ini kok gitu ya, kesulitan, susah gitu. Nah, sebetulnya ada satu
yang lebih mahal dari air yang kita lupakan selama ini, yaitu gelasnya sendiri. Gelasnya itu sendiri juga adalah pemberian Allah. Nah, gelas ya dalam analogi ini adalah diri kita, hidup kita. Air dalam analogi ini adalah peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Sekali waktu bisa senang, sekali waktu bisa terpuruk, sekali waktu bisa sedih, sekali waktu bisa bahagia. Tapi jangan lupa, gelasnya kan tetap ada di situ. Kitanya ya sudah tetap ada, sudah diciptakan oleh Allah. Kita ini akan terus selama-lamanya ini. Walaupun nanti mati, pindah saja, pindah alam. Mati, pindah alam barzah. Kemudian mati lagi, nanti yang kedua kali baru dihidupkan lagi. Pindah saja, tapi kitanya ya tetap. Kitanya tetap. Itulah hakikat syukur yang sebenarnya. Mensyukuri gelas sekaligus juga airnya. Kalau airnya saja, relatif. Karena hidup ini kan berubah. Hidup ini kan silih berganti. Nggak bisa selamanya kita senang, nggak bisa. Tapi kalau kita kembali kepada gelas, selamanya gelas ini akan ada terus. Nah, itulah konteks kita sekarang. Ditambah plusnya, Bu Husnul dan Bapak Ibu, luar biasanya kok Allah pilih kita ada atau menjadi umat akhir zaman ini yang banyak betul diskonnya. Coba kalau kita dihidupkan di zaman dulu, wah repot betul gitu. Nah, itulah gelasnya, Bu. Ya, Bapak Ibu. Jadi konteksnya terhadap kita sekarang ini ya sering-seringlah kita menghayati si gelas ini atau keberadaan kita sekarang ini. Insya Allah syukur kita jadi makin holistik ya, jadi makin lengkap insya Allah. Demikian kira-kira tambahannya, Bu Husnul. Alhamdulillah. Ustaz, bagaimana kalau ini kita bacakan yang dari chat ya, Pak? Monggo. Ada beberapa yang bertanya. Dari Ibu Tismiliana. Bismillah. Izin bertanya, Ustaz, puasa Ramadan, berarti setelah kita tahu hakikat Ramadan, tidak hanya menahan lapar dan dahaga, yang utama juga mengendalikan hawa nafsu. Apa saja yang harus kita tingkatkan atau lakukan agar meningkat kualitas puasanya? Oh iya. Jadi ya kalau menahan hawa nafsu sudah pasti ya, karena itu kan bagian dari puasa juga, ya bagian dari ketakwaan juga. Tapi yang harus kita lakukan adalah kembali kepada Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an itu pemahaman ya tadi yang tadi saya sampaikan itu ya. Jadi secara praktisnya begini, kalau mungkin selama ini karena kita ngejar khatam saja, baca Quran tanpa paham itu ya. Pokoknya khatam berapa kali? Wah, dapat 3 kali Ustadz. Nah, alhamdulillah sekarang harus agak digeser sedikit. Kalau selama ini kita khatam 3 kali tanpa paham, nah sekarang kasih 1 untuk kepahaman. Nah, yang 2 khatam Quran tanpa paham oke. Tapi yang 1 ini cari kepahamannya. Artinya apa? Siapkan agenda kita, buka jadwal kita, ya, ngaji di mana? Cari pembahasan membuka Al-Qur'an, membuka Al-Qur'an, ya. Untuk kita bisa nabung huda tadi itu, hadakum tadi itu. Dan untuk kita supaya bisa mengerti apa yang Allah mudahkan, apa yang disulitkan kepada umat terdahulu tadi, sehingga kita ujungnya bersyukur. Jadi cari kepahaman Al-Qur'an. Ya, kalau kemarin khatam, saya ulangi ya, kalau kemarin khatam 3 kali umpamanya, oh silahkan. Sekarang dikurangi 1 nggak apa-apa. Jadi khatam baca tanpa paham 2 kali. Yang satunya kita alokasikan waktu untuk belajar, untuk mencari, membuka Al-Qur'an. Ya, itu saya pikir tipsnya. Kalau misalkan dengan baca terjemahnya gitu, termasuk pemahaman enggak ya? Ya, jadi kalau terjemah memang untuk langkah awal boleh, Bu. Tapi alangkah baiknya juga belajar, karena beberapa terjemahan itu ada yang kurang ya gitu. Jadi oke, terjemahannya untuk langkah awal itu cukup, tapi kemudian kita juga cari belajar kemudian kepada guru-guru, kepada ustadz-ustadz yang membuka Al-Qur'an, menjelaskan ya isi dari Al-Qur'an tersebut. Gitu, Bu. Ustaz, ada lagi dari Ibu Tati Kardusya. Bismillah, Ustaz, kalau terbiasa tahajud, apa harus juga taraweh, apa cukup tahajud saja? Oh, baik.
Jadi tahajud dan tarawih itu dua sholat yang berbeda, walaupun namanya sama-sama sholat di waktu malam, alias bahasa Arabnya qiyam adalah sholat yang hanya ada di dalam bulan Ramadan saja. Sementara tahajud ya di bulan manapun bisa. Lah, jadi nggak bisa digantikan gitu, nggak sama dia. Jadi umpamanya begini. Beda itu tahajud itu adalah sholat setelah kita bangun tidur, jadi mesti tidur dulu bangunnya, nah itu sholat tahajud. Kalau sholat taraweh itu nggak mesti tidur dulu. Jadi kalau malam itu kita mau sholat belum tidur, umpamanya kita pulang malam nggak sempat sholat taraweh di masjid umpamanya ya, terus kita sholat malam-malam nih jam 1 misalkan, baru pulang rumah jam 1 sholat, apa itu sholat tahajud? Bukan, itu sholat qiyamul lail, itu sholat tarawih. Nah, gitu. Sholat tarawih itu maksudnya sholat qiyamul lail juga, tapi ininya kalau sholat tarawih boleh gitu loh ya, boleh. Lah kalau kita pengen tahajud tidur dulu. Ya, karena itu salah satu definisinya adalah setelah bangun tidur. Jadi sama sekali tidak tergantikan, ya, tidak sama antara sholat tahajud dan sholat tarawih. Kalau kita pengen gini, saya mungkin sholat saja, sholat tarawih saja, tapi setelah bangun tidur, ya monggo, silahkan, nggak apa-apa. Nah, jadi niatnya dua boleh niat dua tuh boleh. Ya, sekaligus saya niat sholat tahajud, sekaligus saya niat sholat tarawih boleh. Ya, sebagian ulama membolehkan. Ya. Saya pikir itu. Satu lagi nih Ustaz pertanyaannya dari Bapak Budi Darminto. Yeah. Apakah ada makna tersendiri dari bunuh diri terus hidup lagi? Terkesan terjadi reinkarnasi atau makna lain seperti merusak diri sendiri. Kalau tidak salah, Rasulullah SAW pernah ditanya al-ayat, apakah engkau akan membunuh dirimu? Mohon konfirmasinya. Terima kasih. Iya. Jadi mungkin pertanyaan ayat yang dimaksud itu di surat Maryam ya, menghancurkan dirimu karena perkataan mereka ya, kira-kira begitu. Tapi yang dimaksud dengan bunuh diri di surat di Bani Israel ini secara letterlek adalah mati ya, bunuh diri. Maka itu tadi pada ayat 56 ya Pak Budi dan Bapak Ibu, summa ba'atsnakum mim ba'di mautikum, kemudian kami ba'asa itu dibangkitkan lagi setelah matinya gitu. Jadi betul-betul mati yang secara fisik juga gitu ya, mati secara fisik juga. Nah, pelajarannya sebetulnya memang dua. Ya, pelajaran secara filosofisnya kita bisa menangkap bahwa mati itu artinya bertaubat, betul-betul mematikan ego gitu umpamanya. Ya boleh kalau kita mengambil pelajaran filosofis seperti itu. Akan tetapi secara makna terjadinya ketika dulu itu adalah betul-betul mati secara fisik juga. Ya, selain mati secara ego, juga mati secara fisik. Ya, jadi dua pemahaman itu boleh diambil. Yang mau filosofisnya ya artinya kita mematikan ego kita, bertobat kepada Allah, tidak menuruti ego tapi menuruti perintah Allah. Nah, itu bisa. Tapi secara letterlek karena ada ayat 56 tadi, yaitu summa ba'atsnakum mim ba'di mautikum, kami hidupkan setelah mati kalian, artinya betul-betul mati secara fisik. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kira-kira Pak Budi. Satu lagi boleh Ustaz? Satu insya Allah. Dari Ibu Ina, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Rasulullah SAW saat Ramadan sholat tahajud? Dalam berbagai riwayat saya juga nggak terlalu tidak terlalu menggeluti mengenai itu. Ya, tapi tentu saja sholat tahajud itu bagi Rasulullah itu adalah sesuatu yang hampir wajib ya. Quran surat ke-73, surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qum bil-laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila. Kalimatnya jelas, pertengahan malam atau tambah sedikit atau kurang sedikit. Nah, yang dimaksud itu adalah sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, surat ke-17, surat Al-Isra ayat ke-79 ya atau 80. Nah, jadi saya nggak tahu persis ya apakah beliau tetap sholat juga, tapi saya pikir kalau bisa kenapa enggak? Kalau bisa kita sholat tarawih, sholat tahajud juga kenapa enggak? Jadi saya pikir nggak usah diskon-diskonan lah
ya kepada Allah. Kalau sanggup, kalau kebetulan bisa, ya monggo. Tapi kalau kebetulan memang nggak bisa, ya kita memang nggak waktunya lewat dan lain sebagainya, nggak apa-apa juga gitu. Namanya juga nafilah, ya namanya juga sholat yang sunnah, ya nafilah itu tambahan, ya sholat yang tambahan, nggak masalah, saya pikir. Gitu kira-kira, Bu. Baik, mungkin waktunya juga sudah agak siang, Ustaz ya. Alhamdulillah tadi sudah dijawab Ustaz pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Untuk acara selanjutnya jelas mungkin doa yang akan disampaikan oleh Ustaz. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita berdoa bersama ya. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk kepada kita agar Ramadan kita insya Allah, kalau Allah izinkan kita merasakan lagi, mudah-mudahan. Karena ada juga orang 1 hari belum Ramadan juga ada yang Allah panggil gitu ya. Jadi kalau Allah izinkan nanti mudah-mudahan akan menjadi Ramadan terbaik kita. Tapi kalau tidak Allah izinkan, ya mudah-mudahan kita kembali ke kehadapan Allah dengan keadaan husnul khatimah. Mari kita beristighfar bersama-sama. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma innaka ta'lam anna hazil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawasik Allahumma rabitataha wa adim muddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika allazi la yakhbu washrah suduraha bifaydil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم بارك لنا في شهرنا هذا شعبان وبلغنا يا رب رمضان وبلغنا يا رب رمضان وبلغنا يا رب إلى شهر رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz Tony. Allah Ustaz. Banyak. Bulan Ramadan ini. Terima kasih Pak Ustadz. Ibu-ibu jamaah lainnya, terima kasih. Barakallah, birahmatillah. Mohon maaf lahir batin. Semoga kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Assalamualaikum Mbak Ustadz, terima kasih Ibu-Ibu. Terima kasih Ustaz, Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami juga mengucapkan jazakallah pada ibu-ibu yang telah berinfak ta'awun untuk terselenggaranya kajian bersama Baitul Haqq, dan kepada ibu yang ingin mengikuti ISD 15, kami ada Islamic Course, jadi kajian-kajian reguler ya, jadi dari ISD ini kajian yang dari dasar menengah lanjutan. Jadi setiap alhamdulillah kita diadakannya masih online, jadi alhamdulillah ada yang dari Medan, Jakarta, Bekasi, Bali ya, alhamdulillah. Jadi kalau ibu ada yang ingin hadir, bapak-bapak juga boleh ikut kajian ISD ini. Mungkin dari kami itu, kami mohon maaf bila topik wabidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak semua.
Mohon pamit ya Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Mbak Vivi. Sama-sama, Mbak. Izin pamit dulu, Bu. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Ivi. Terima kasih Mbak Lina, jazakillah Mbak Lina. Terima kasih Pak Indrati. Terima kasih. Alhamdulillah. Puan Muslimah. Ibu Rahayu. Mbak Ari, makasih Mbak Ari. Terima kasih Pak Ari. Assalamualaikum. Mohon izin Pak Indrati. Jazakumullah khairan. Mbak Ina.